Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafran Faras dari D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan NIM 22020001. Nah, hari ini saya akan menjawab soal UAS etika profesi. Yang pertama itu, apa yang saudara ketahui tentang etika profesi? Jelaskan secara mendalam. Yang saya ketahui tentang etika profesi itu seperti seperangkat prinsip, nilai, dan standar moral yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terus etika profesi ini kan bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional bertindak dengan tanggung jawab, adil, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di bidangnya. Dan etika profesi ini mencakup beberapa aspek seperti integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan profesional. Terus untuk soal yang nomor dua, menurut saudara, apakah etika profesi penting diterapkan di dunia kerja atau usaha yang berhubungan dengan teknik mesin? Jelaskan secara mendalam. Menurut saya, etika profesi itu sangat penting diterapkan di dunia kerja atau usaha yang berhubungan dengan teknik mesin. Karena eh, teknik mesin ini kan sebuah profesi yang melibatkan seperti tanggung jawab besar, terus integritas serta keprofesionalan sebuah tenaga ahli gitu. Dan itu kan eh, imbasnya itu seperti untuk keselamatan, kualitas produk, dan dampak sosial serta lingkungan gitu. Jadi menurut saya etika profesi ini sangat penting diterapkan karena yaitu untuk mengatur sebuah tenaga ahli profesional agar melakukan sesuai dengan norma-norma yang yang ada di bidangnya gitu. Terus untuk soal nomor tiga itu, apakah yang saudara dapatkan dari perkuliahan etika profesi selama 1 semester? Jelaskan secara mendalam. Jadi yang saya dapatkan tentang perkuliahan etika profesi itu sangat banyak karena sebelumnya itu saya juga sempat kerja di sebuah perusahaan dan mengenai etika profesi itu saya masih minim pengetahuan mengenai etika profesi itu. Nah, terus dengan adanya perkuliahan etika profesi itu jadi membantu saya lebih mengetahui lebih dalam gitu apa itu etika profesi, terus dampak yang diakibatkan apabila kita tidak menerapkan etika profesi itu seperti apa. Dan jadi sangat membantu lah menurut untuk saya pribadi terkait perkuliahan etika profesi ini. Dan itu untuk bekal saya di masa yang akan datang setelah saya lulus kuliah apabila saya melamar di sebuah perusahaan. Jadi saya sudah memahami etika profesi yang didapatkan di perkuliahan tersebut gitu. Terus soal nomor 4, apabila saudara menjadi seorang bos atau pemimpin sebuah perusahaan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan yang ada kaitannya dengan etika profesi? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu poin pertamanya itu seperti kejujuran dan transparansi gitu. Jadi kita sebagai pemimpin itu kan harus memastikan bahwa segala keputusan bisnis didasarkan pada keterbukaan informasi dan kejujuran kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal gitu. Jadi baik karyawan dan staf-staf yang lainnya. Dan untuk yang eksternal itu seperti klien, pemasok atau investor.
investor gitu. Terus dengan adanya transparansi dan kejujuran itu kan kita menghindari sebuah tindakan seperti penipuan atau manipulasi informasi gitu, yang mungkin dampak yang diakibatkannya itu seperti merusak reputasi perusahaan gitu. Terus poin yang kedua itu tentang tanggung jawab sosial gitu. Saya apabila menjadi seorang bos atau pemimpin di sebuah perusahaan itu kan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial gitu. Karena kan eh, sebuah perusahaan itu menjalankan bisnis pasti dia ada eh, dampaknya gitu terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi eh, untuk poin yang nomor dua tentang tanggung jawab dan sosial itu sangat penting untuk saya perhatikan agar kayak imbas yang terjadi itu tidak 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 terjadi lah. Tuh. Terus poin yang ketiga itu seperti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan gitu. Nah, ini untuk poin yang ketiga ini kan mencakup seluruh lah aktivitas perusahaan agar mematuhi peraturan yang berlaku di industri dan negara tempat perusahaan itu beroperasi. Karena kan bahas yang didapatkan apabila kita melanggar kan dapat merugikan sebuah perusahaan tersebut dan reputasi perusahaan juga tercoreng. Terus poin yang keempat itu tentang kerahasiaan dan privasi itu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin atau bos itu juga harus menjaga sebuah kerahasiaan dan privasi. Sebenarnya untuk kerahasiaan dan privasi itu seluruh seluruh pihak yang ada di perusahaan untuk menjaga lah. Karena kan eh, adanya poin keempat ini juga sangat penting bagi perusahaan gitu dan untuk karyawan-karyawan yang lainnya juga akan menjaga reputasi sebuah perusahaan agar tidak dicap buruk oleh masyarakat gitu. Seperti itu. Mungkin untuk 4 soal UAS etika profesi ini saya hanya bisa menjawab seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang kurang baik atau kurang dipahami saya meminta maaf. Terus saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.